pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum pembelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dibahas dulu ya. Sandra Leriana, Izin Bu. izin. Rian Belasari, Hadir Bu. Dian Praseza. Dulu. Oh, cuma Sandra ya yang nggak masuk. Ya Bu. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Nggak tahu Bu. Belum tahu ya. Hari ini pertemuan pertama ya. Hari ini kita membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu pengertian dari sejarah kebudayaan Islam ini apa? Sepertinya belum tahu ya. Sejarah kebudayaan Islam ini kan terbagi menjadi tiga kata kan, sejarah, kebudayaan, dan Islam. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sejarah? Tidak. Sejarah adalah pengetahuan tentang peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Oh, berarti sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau, yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah di dalamnya terdapat pengetahuan yang kompleks, yaitu di dalamnya terkandung tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, tentang adat istiadat atau kemampuan yang lain yang manusia pelajari. Dan Islam yaitu adalah agama. Nah, jadi sejarah kebudayaan Islam ini yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang di dalamnya itu terdapat tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, tentang moral, hukum, dan lain sebagainya. Itu tadi pengertian dari sejarah kebudayaan Islam, peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang di dalamnya terdapat tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat, tentang agama Islam. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu mengetahui lintasan peristiwa tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua yaitu mengetahui tempat-tempat bersejarah pada masa Islam sebelumnya, pada masa lampau ya. Yang ketiga yaitu memahami bentuk-bentuk tujuan dari sejarah kebudayaan Islam yaitu mengetahui lintasan peristiwa yang terjadi pada masa Islam sebelumnya. Yang kedua yaitu mengetahui
mengetahui. Nah, yang kedua yaitu mengetahui tempat-tempat bersejarah pada masa Islam sebelumnya, pada masa lampau. Misalnya tentang tempat-tempat bersejarah tentang masjid-masjid yang pertama dibangun pada masa Islam sebelumnya. Itu masjid pertama itu masjid apa yang dibangun, tempat-tempat bersejarah lainnya. Yang ketiga yaitu memahami bentuk-bentuk peninggalan kebudayaan Islam. Dengan kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini, kita dapat mengetahui bentuk-bentuk peninggalan kebudayaan Islam pada masa dahulu itu apa, misalnya tentang masjid yang dibangun kubah, atau adat istiadat atau budaya-budaya yang dibangun pada masa Islam sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu contoh sejarah kebudayaan Islam di bidang seni yang pertama. Di bidang seni ini contohnya yaitu seperti di bidang seni ini contohnya itu syair, kaligrafi, dan lain sebagainya. Di bidang fisik misalnya seperti keraton, masjid, kubah, dan lain sebagainya. Dan di bidang pertunjukan. Nah, di bidang pertunjukan ini yaitu misalnya seperti pertunjukan wayang, pertunjukan pentas seni tari seperti itu. Ini semua adalah contoh dari sejarah kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya yaitu manfaat sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa cinta. Tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang kedua yaitu tentang memahami berbagai pemikiran para ulama dan untuk diteladani. Nah, yang ketiga yaitu tentang manfaat dari sejarah kebudayaan Islam, yaitu membangun kesadaran anak muda untuk memajukan sejarah kebudayaan Islam untuk masa depan. Nah, yang selanjutnya itu manfaat dari sejarah kebudayaan Islam, yaitu memberikan pelajaran kepada generasi muda Nah, itu tadi manfaat dari sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama itu menumbuhkan rasa cinta kepada sejarah kebudayaan Islam. Nah, kita kan sebagai generasi muda ini penting sekali untuk kita mempelajari tentang kebudayaan-kebudayaan Islam pada masa dahulu agar pengetahuan kita semakin bertambah dan kita semakin cinta pada kebudayaan-kebudayaan dan peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam masa sebelumnya. Yang kedua yaitu meneladani. Yang keempat yaitu memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa pentingnya kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini. Manfaat itu tadi, manfaat dari sejarah kebudayaan Islam ini sangat bermanfaat jika kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini, karena sejarah kebudayaan Islam ini kita tahu tentang asal usul dari atau kebudayaan-kebudayaan pada masa dahulu yang ditinggalkan oleh para ulama kita terdahulu atau orang-orang pada masa sebelumnya. Itu tadi kan manfaat dari sejarah kebudayaan Islam menumbuhkan rasa cinta, memahami tentang pemikiran-pemikiran para ulama, dan kita sebagai generasi muda ini, anak-anak muda ini meneladani dan mempelajari tentang ide-ide pemikiran-pemikiran para ulama yang nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Yang ketiga itu menumbuhkan kesadaran dan membangun semangat anak muda agar memajukan kebudayaan Islam untuk masa depan, sehingga dengan ini kita sebagai anak muda akan selalu melestarikan kebudayaan Islam yang ditinggalkan oleh para ulama kita terdahulu, atau yang ditinggalkan pada orang-orang
pada masa dahulu. Yang keempat itu menumbuhkan Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk wujud kebudayaan Islam. Yang pertama itu wujud ideal, yaitu tentang gagasan atau pemikiran tentang ilmu tasawuf, tafsir, fikih dan lain sebagainya yang hasil pemikiran-pemikiran dari para ulama sebelumnya atau ahli-ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu wujud aktivitas, misalnya pemberlakuan potong tangan untuk yang mencuri atau rajam untuk yang melakukan perzinahan. Nah, itu tadi Ibu telah menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, contoh dari sejarah kebudayaan Islam di bidang seni, di bidang fisik, di bidang pertunjukan. Tujuan dari sejarah kebudayaan Islam ada tiga, yaitu ada tiga dan ada ini yang cuma Ibu sebutkan, tapi banyak sekali tujuan-tujuan lainnya tentang mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang selanjutnya itu manfaat sejarah kebudayaan Islam, dan bentuk atau wujud kebudayaan Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu wujud ideal, wujud aktivitas. Wujud ideal itu tentang pemikiran tasawuf, fikih dan tafsir. Wujud aktivitas tentang pemberlakuan potong tangan, rajam untuk yang melakukan perzinahan. Nah, dari materi yang dijelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ibu rasa cukup ya sampai ini. Ibu mau minggu depan kalian mencari tentang sejarah kebudayaan Islam ini pada masa Bani Abbasiyah ya. Ibu mau nanti kita akan menjelaskan secara rinci apa saja sejarah kebudayaan Islam pada masa Abbasiyah. Ibu rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.